Tes. Halo. Oke. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Mohon maaf ya, suaranya saya kecil. Jadi kita ketemu lagi di kelas bahasa Indonesia. Ini pertemuan yang ke-12 kalau nggak salah. Ya, pertemuan yang ke-12 ya. Jadi mohon maaf banget kemarin hari Minggu kita nggak jadi ada kelas karena ada permasalahan teknis. Jadinya berarti kelas pengganti kita akan kita adakan tanggal 16 hari Minggu dan juga tanggal 23 hari Minggu. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya memilih ungkapan yang tepat, kemudian belajar juga mengenai bagaimana caranya menulis tanda titik maupun tanda koma yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan ya di dalam bahasa Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin mengenai penggunaan tanda baca titik dan juga tanda koma. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung komen di chat ini aja ya, di kolom chat. Nah, masih di bab keempat mengenai budaya. Kemarin kita sudah menyelesaikan subbab yang A. Oke, berarti kemarin kita sudah menyelesaikan subbab yang A, yaitu mendiskusikan masalah dari berbagai sumber, entah itu dari berita, dari artikel, maupun dari buku. Nah, ketika kita mendiskusikan masalah dari berbagai sumber, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Kemudian nanti di subbab yang ke B, yaitu hari ini kita akan bahas mengenai mendengarkan cerita dan mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ini sebenarnya pengulangan ya. Kalau kemarin kita sudah memahami apa itu yang disebut dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik, di sini kita akan ulangi sedikit, kemudian sambil kita melihat contoh-contoh paragraf, kemudian teman-teman di sana nanti akan diminta untuk mencoba menuliskan unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya apa saja. Kemudian subbab yang C yaitu membaca puisi dengan lafal, nada, tekanan dan juga intonasi yang tepat. Dan yang terakhir adalah tentang menulis puisi lama. Jadi di sini kita akan belajar mengenai apa itu yang dimaksud dengan puisi lama, contoh-contohnya seperti apa, dan ciri-cirinya seperti apa. Oke, langsung kita lanjut. Nah, iya, kita lanjut ke subbab yang B, yaitu mengenai mendengarkan cerita, dan nanti kita identifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsiknya seperti apa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, unsur intrinsik dan juga ekstrinsik ini sudah pasti akan selalu ada di dalam setiap cerita, baik itu yang cerita yang dituturkan ya atau yang kita dengarkan melalui orang tersebut langsung. Misalnya dulu waktu kecil suka mendengarkan dongeng dari kakek atau dari nenek kita ya, maupun yang disampaikan secara tertulis. Yang secara tulis ya sudah jelas berarti yang kita baca-baca di majalah, yang kita baca-baca di internet dan lain sebagainya. Jadi dimanapun ada cerita, dimanapun ada cerpen, atau dimanapun ada sebuah karangan
fiksi dalam suatu paragraf biasanya pasti dia mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Tidak mungkin tidak ada kedua unsur tersebut. Kalau enggak ya berarti enggak ada ceritanya sama sekali. Nah, mengulangi aja sebenarnya yang kemarin yang sudah kita pelajari mengenai unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik, bahwa unsur intrinsik ini adalah rangkaian unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri ya. Contohnya apa? Ada tokoh, setting, point of view, dan sebagainya. Kemudian kalau ini satu-satu dulu penjelasan mengenai unsur intrinsik. Jadi yang pertama ada alur. Alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Kemudian ada tema. Tema ini adalah inti atau ide pokok di dalam sebuah cerita ya. Jadi tema ini merupakan awal tolak pengarang dalam menyampaikan cerita-ceritanya. Kemudian unsur intrinsik berikutnya juga ada penokohan ya. Kalau ada cerita atau sebuah cerpen sudah pasti harus ada tokoh ya, siapa-siapa saja yang berperan di dalam cerita tersebut. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang, ada latar, dan juga ada amanat. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang ya atau narator dalam membawakan cerita tersebut. Jadi kadang kalau baca cerpen pastikan ada dari segi sudut pandang dia menggunakan aku atau si pengarang menggunakan sudut pandang dia dan sebagainya. Kemudian ada latar juga. Nah, latar ini jelas ada 3 yang utama ya, yaitu latar tempat ya, kejadiannya di mana, latar waktu, latar suasana ya. Walaupun mungkin ada beberapa cerpen yang tidak secara detail atau tidak secara jelas menggambarkan latar tempat, waktu maupun suasananya, tapi yang penting ada latar ya. Ada latarnya. Kemudian amanat. Nah, yang terakhir mengenai unsur intrinsik sebuah cerpen ini atau cerita adalah amanat. Nah, amanat ini adalah ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya. Jadi biasanya setelah selesai membaca, di akhir cerita pasti kita kayak ngerasa, oh ternyata si pengarang cerpen mau memberitahu ini loh. Ternyata misalnya cerpennya tentang tentang budaya-budaya di Batak gitu. Jadi setelah kita selesai membaca cerpen tersebut, di akhir dari paragraf kita langsung, oh ternyata kalau budaya Batak itu seperti ini ya, ternyata tidak boleh begini, ternyata tidak boleh melanggar omongan orang tua dan sebagainya. Itu salah satu contoh amanat-amanat atau ajaran yang bisa kita ambil atau kita petik setelah membaca cerpen. Nah, ini untuk point of view ya atau sudut pandang. Jadi sebenarnya ada banyak, mulai dari narator serba tahu, narator objektif, narator aktif, dan juga narator sebagai peninjau ya. Ini sebenarnya mungkin materinya terlalu lebar, artinya teman-teman sebenarnya tidak perlu tahu secara detail, yang penting tahu aja dulu pengelompokan dari sudut pandang itu sendiri. Ada narator yang serba tahu, narator objektif, narator yang aktif, atau narator sebagai peninjau. Narator itu artinya orang yang menarasi atau istilahnya sudut pandang atau posisi pengarang. Nah ini nih. Narator itu sudut pandang atau posisi pengarang. Jadi kan kalau maksudnya gini, kalau di cerpen kan biasanya misalnya pengenalan tokoh gitu, makanya Susi adalah gadis
cantik. Dia tinggal bersama ibunya. Nah, ini di sini kan dia menggunakan kata dia ya, menggunakan kata dia. Tapi juga ada di cerpen lain, uh, dia menggunakan aku. Aku hidup di bla 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 bla, tinggal bersama bla 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 bla. Dia menggunakan sudut akuan, tapi bukan berarti sang pengarang lah yang mengalami kejadian tersebut gitu. Dia jadi intinya cuman perbedaan sudut pandang aja ya. Itu tadi tentang narator atau sudut pandang. Nah, selain ada unsur intrinsik, sudah jelas ada unsur ekstrinsiknya ya. Tadi yang intrinsik berarti yang di dalam karya sastra, ya ekstrinsik berarti di luar karya sastranya itu sendiri. Jadi mulai dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulisnya, nilai sosial dan budaya, status sosial dan lain sebagainya itu masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Mengenai latar belakang masyarakat ya yang merupakan salah satu unsur ekstrinsik sudah jelas ya, berarti itu adalah faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis. Contohnya apa? Ya ideologi negaranya apa, kondisi politiknya seperti apa, kondisi sosialnya seperti apa, itu sangat mempengaruhi bagaimana sang penulis atau sang pengarang dalam menyusun ceritanya. Kemudian ada latar belakang penulis juga ya. Latar belakang penulis ini berarti bahwa faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri, mulai dari riwayat hidupnya, kondisi psikologis, kemudian ada aliran sastra penulis gitu ya, beda-beda. Contohnya Dewi Lestari tentu beda dong ya aliran sastranya dengan Andrea Hirata ya. Biasanya Dewi Lestari novelnya lebih ke novel yang berat-berat, sendu-sendu, kata-katanya Melayu-Melayu gimana gitu. Kalau Andrea Hirata mungkin contoh novelnya yang Laskar Pelangi lebih kata-katanya lebih ke, kalau saya baca mungkin lebih ke rada-rada politik atau gimana ya. Itu jadi berbeda ya antara aliran sastra penulis yang satu dengan aliran sastra penulis yang lain. Kemudian unsur intrinsik berikutnya juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen ya. Ada nilai agama, kemudian nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan lain sebagainya. Kalau Terelie, saya belum pernah baca Terelie sih, nanti ya saya kasih tahu deh. Terelie itu masuk ke aliran apa ya? Entahlah, mungkin hampir sama kayak Dewi Lestari. Belum pernah baca sih kalau kalau Terelie, tapi katanya novelnya bagus-bagus ya Terelie. Nanti kalau ada waktu saya baca. Oke, itu jadi unsur ekstrinsik dari cerpen ya, mulai dari pergalauan ya. Katanya novelnya Terelie galau-galau ya isinya. Pasti banyak yang udah ini ya, sudah baca novelnya Terelie. Saya dengar memang bagus-bagus. Oh iya, tapi juga kata-katanya apa kayak galau-galau tentang cinta atau gimana gitu bukan sih? Saya juga uh, baru lihatnya di FB doang. Semuanya pada baper nih di sini. Oh ya, by the way, jangan lupa ya, persyaratannya segera dikumpulin loh. Udah mau terakhir tanggal 30 April kan ya. Jadi mulai dicicil pelan-pelan aja. Mulai dicicil pelan-pelan syarat-syarat administrasinya ya, mulai dari foto, kemudian dari ijazah legalisir. Kalau memang tidak punya ijazah legalisir boleh pakai surat keterangan. Oke, itu tadi unsur-unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari sebuah cerita. Judul novelnya apa aja, Miss? Maksudnya judul novelnya Terelie. Kayaknya banyak deh. Coba dicari di googling, pasti banyak. Miss, fotonya berapa sih yang benar? Yang benar dulu sih, di awal MOS,
Dari Mas Hasan sendiri bilangnya 4 lembar cukup sebenarnya. 4 lembar cukup, ukuran 3 kali 4 kan. Nah, cuman karena ada perubahan aturan dari Jakarta, jadinya teman-teman yang belum ngumpulin foto ya, usahakan mengumpulkan 8 lembar. Jadinya nambah 4 lembar. Kita juga baru tahu ya ada peraturan yang baru. Jadinya teman-teman yang sudah terlanjur mengumpulkan 4 lembar, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi buat yang belum, usahakan ya, kalau harus bisa lah ya 8 lembar, ya kan? Tinggal minta tambahan cetak lagi sih sama tukang fotonya. Jadi 8 lembar, ukurannya sama ya, 3 kali 4 cm. Kalau Mbak Tati sudah terlanjur ngirim 4 lembar, ya sudah, nggak masalah. Tapi teman-teman yang belum foto dan belum cetak, usahakan 8 lembar ya. Ini soalnya penting untuk kedepannya buat teman-teman juga ya. Oke, baik, itu tadi mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen ya. Nah, sekarang kita coba sama-sama membaca ya sebuah cuplikan cerpen. Entah cuplikan cerpen apa novel nih, masih belum tahu nih, kayaknya novel sih dari entah novel apa sih judulnya, saya juga nggak tahu. Ada 4 ya kalau nggak salah, ada 4 paragraf. Oke, kita baca dulu. 8 lembar. Iya, iya Mbak Ristiani, 8 lembar ya. Kalau Mbak Ristiani belum foto atau belum ngumpulin ke saya, se, se, sesegera mungkin bisa langsung dicetak lagi ya. Sebanyak 8 lembar. Ya, setelah itu baru bisa dikirimkan ke saya. Oke, kita baca dulu. Warga dengan sukacita ramai-ramai menjual tanah miliknya. Mbak Tati sudah ngirim, sudah sampai belum di saya? Kalau sudah sampai di saya, sudah 4 lembar ya sudah sih, nggak masalah ya. Tapi kalau Mbak Ristiani nih, contohnya kasusnya Mbak Ristiani belum kan? Nah ya, kalau Mbak Ristiani belum, Mbaknya 8 lembar ya. Warga dengan sukacita ramai-ramai menjual tanah miliknya dan dalam waktu yang tidak begitu lama, hampir separuh tanah desa telah jatuh ke tangan investor. Orang-orang kaya baru bermunculan Orang-orang kaya baru bermunculan di desa yang sebelumnya dikenal terbelakang itu. Beberapa warga menggunakan uang hasil penjualan tanah untuk membiayai upacara ngaben yang tertunda, merenovasi rumah menjadi lebih modern. Bukan cuma tanah adat milik warga yang diincar investor, tetapi juga tanah milik adat dan pelabapura yang berlokasi di pinggiran pantai berpasir putih. Tanah pelabapura seluas 1 hektar itu sangat menggiurkan investor karena cocok dipakai untuk kawasan hotel. Tetapi, rencana investor terganjal oleh ketidaksediaan Mangku Teguh menandatangani surat pembebasan tanah itu. Padahal 1 minggu lalu dalam sebuah paruman desa tokoh-tokoh adat dan warga telah bersedia dan setuju menjual tanah adat dan pelabapura yang ditaksir oleh investor. Tetapi, sudah. Keputusan paruman itu juga yang membuat Mangku Teguh murung. Ia kecewa dengan tindakan tetua adat. Ia merasa dilangkahi dan disepelekan, merasa nasihatnya tidak didengar. Namun, paruman tetua adat pun telah melakukan pendekatan pada Mangku Teguh agar bersedia menandatangani surat pembebasan tanah pelabapura. Karena ia tetap kukuh pada pendiriannya bahwa tanah pelabapura tidak bisa dijual. Para tetua adat kecewa tidak melibatkannya dalam paruman. Paruman ini maksudnya semacam rapat gitu ya. Rapat tetua adat desa. Nah, dari cuplikan beberapa paragraf sebuah novel atau cerpen ini, coba teman-teman sebutkan kira-kira
unsur intrinsiknya apa. Mulai dari tokoh, kira-kira tokohnya siapa, kemudian tempatnya di mana. Oh, ya. Bentar. Tes, halo halo. Tes, halo. Oke. Udah muncul ya suaranya. Tadi nggak tahu tiba-tiba nggak connect. Oke, jadi dari cerpen yang sudah saya bacakan tadi buat teman-teman, coba teman-teman list membuat sebutkan tokohnya siapa, terus tempatnya di mana, terus atau sebutkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya deh. Kalau ekstrinsiknya apa? Ini kan intrinsik ya. Intrinsik. Jadi ada tokoh sama tempat. Nah, kira-kira tokohnya siapa aja? Salah satu mungkin coba sebutkan. Saya balikkan lagi. Ya, benar sekali ya Mbak Lili Sukaisi. Jadi tokohnya adalah Mangku Teguh ya. Tokoh utamanya Mangku Teguh. Kemudian kira-kira tempatnya di mana? Latar tempat. Kalau nemu latar waktu boleh, atau latar suasana. Latar tempatnya kira-kira di mana? Ini di daerah mana? Nggak usah spesifik banget. Di kota atau provinsi mana kira-kira ini terjadi. Nah, benar sekali di Bali ya. Di Bali bisa terlihat dari kata-kata apa? Dari mana nih tadi ada yang puranya. Ada kata pura ya, pelaba pura. Nah, pura itu sudah jelas tempat ibadah dari masyarakat Hindu sendiri ya. Apalagi dengan nama tokoh Mangku Teguh itu khas sekali dengan adat budaya Bali. Berarti tempatnya ada di Bali. Kemudian selanjutnya itu tadi tokoh. Itu untuk tokohnya tadi dan latar tempatnya ya. Kemudian nilai-nilai yang bisa kita petik maupun kita ambil dari cuplikan cerpen di atas itu adalah nilai sosial dan nilai budaya. Iya, benar sekali Mbak Wiwi Purwantini. Selain kata pura, kita temukan ini ya, yang penting itu juga tadi ngaben, upacara ngaben. Nah, upacara ngaben ini kan khas banget dengan masyarakat Bali ya. Hotel. Hotel termasuk tempat, tapi mungkin dia terlalu spesifik. Hotel ya, oke hotel, tapi hotel di mana gitu ya? Kawasan hotel di mana? Kalau ingin menyebutkan latar tempat sebuah cerpen atau sebuah penggalan novel kan harusnya jelas ya. Kalau teman-teman sebutkan dia di kawasan hotel mana gitu. Kecuali nanti memang benar-benar tidak disebutkan nama daerahnya ya. Baru teman-teman boleh menjawab hanya kawasan hotel seperti itu.
Kemudian itu tadi untuk unsur paruman ya maksudnya, paruman ya. Paruman itu tadi maksudnya rapat, rapat, rapat tetua adat desa. Pelabapura, ini kalau pelabapura ini itu kan pelaba itu bahasa Bali. Jadi sini. Jadi pura itu kalau teman-teman sudah pernah masuk pura belum ya? Jadi kalau pura itu biasanya ada ruangan inti, terus ruangan tengah dan ruangan luar. Nah, ini di sini biasanya tempat umat Hindunya sembahyang ya, di tempat yang paling dalam. Kemudian yang di tengah ini, ruangan yang tengah, jadi ini kan kawasan pura nih ya. Biasanya tempat sembahyangnya di sini yang di paling dalam. Terus biasanya yang di tengah-tengah, ruangan tengah namanya, itu buat tempat apa namanya, kayak kalau ada yang nari-nari, nari-nari Bali atau pertunjukan budaya gitu misalnya. Nah, itu tempatnya di ruangan tengah. Kalau Pelabapura, nah itu yang ruangan yang paling luar ini ya. Itu namanya disebut Pelabapura. Nah, biasanya di sini apa sih? Kayak cuman hiasan-hiasan, kayak bangunan-bangunannya sebelum masuk ke apa namanya? Ke ruangan yang paling dalam dan sebagainya. Ya, aula bisa dibilang sebagai aula ya. Ya, Pelabapura bisa dibilang sebagai tempat di sini. Kemudian mengenai unsur ekstrinsiknya ya, unsur ekstrinsik ada nilai-nilai sosial dan nilai budaya mengenai masyarakat Bali yang diangkat di dalam penggalan cerita ini. Semacam teras kalau rumah Yamis. Iya, benar sekali. Jadi namanya pelaba ya. Pelaba bisa dibilang semacam teras lah ya. Tempat duduk-duduk, tempat nongkrong-nongkrong. Kalau saya dulu sih biasanya Pelabapura tempat naruh sendal sih. Naruh sendal nggak ya? Iya sih, naruh sendal. Atau biasanya sebelum masuk ke pura, teman-teman yang non Hindu disuruh pakai kain atau disuruh pakai selendang. Nah, itu biasanya teman-teman bisa ambil di ruangan Pelabapura. Nah, itu tempat naruh selendang dan kain-kain seperti itu. Serambi depan, ya bisa juga. Jadi yang diangkat yaitu nilai-nilai sosial dan juga nilai-nilai budaya ya. Dari maksudnya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya yang diangkat sini bisa kita amati dan juga kita lihat dari kegiatan adat yang dimunculkan di dalam cerita tersebut, mulai dari kegiatan ngaben, kemudian ada kegiatan paruman. Jadi kalau di Bali, kalau bahasa Indonesianya kan mungkin namanya rapat adat ya, tapi kalau bahasa Balinya itu namanya paruman ya, rapat adat tetua-tetua desa gitulah ya, namanya paruman. Dan masih banyak lagi ya unsur-unsur lainnya kayak apa sih ya, ada kata-kata kayak pelabapura, apalagi sih yang Bali-Bali banget nih di sini. Dan pokoknya masih banyak lain lagi deh yang unsur-unsur ekstrinsik yang disebutkan di dalam investor lagi, di dalam penggalan cerita ini. Oh, Mbak Dwi Setio sudah pernah ke Bali ya berarti? Ke Kemana aja? Oh, ke Uluwatu. Saya malah belum pernah ke Uluwatu. Mbak Dwi Setio udah pernah ya ke Uluwatu. Oke ya, ini Bali Matraman itu di mana lagi? Nah, itu saya aja nggak tahu nih. Saya rumah di Bali tapi belum pernah keliling-keliling Bali nih sebenarnya. Di Jakarta ya, Ella. Oh, Bali Matraman. Oh, daerah Jakarta. Ya, 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 pernah dengar, pernah dengar. Nah, itu tadi kita udah beres mengenai subbab A dan subbab B ya. Sekarang kita lanjutkan ke C, yaitu membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat.
Ke Uluwatu, banyak monyetnya. Iya, iya, saya tahu kalau ada banyak monyetnya. Ke Pantai Kuta terus dinner di tepi pantai, nggak tahu itu tempatnya namanya apa. Saya juga nggak tahu itu nama tempatnya apa. Taunya cuman Pantai Kuta doang. Kayaknya tapi Pantai Kuta kali ya namanya, Mbak Dwi. Balikin uang saya. Dipinjam sama siapa tuh Mbak Fuada uangnya? Siapa Kak Dian Olin? Nggak kenal saya Mbak Jiza. Oke, itu tadi sudah beres lah ya, teman-teman sudah mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik pada penggalan novel maupun cerpen. Nah, sekarang subbab berikutnya mengenai puisi ya. Gimana caranya teman-teman bisa membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan juga intonasi yang tepat. Ya udah, ntar kalau udah finish kita tur ke Bali. Ya boleh. Dari Jawa ke Bali kan deket tuh, tinggal nyebrang. Nah, itu teman-teman boleh tuh usulkan trip ke Mas Hasan. Mas Hasan, lain kali tripnya sekali-sekali Taiwan ke Bali dong. Itu langsung botak kepalanya Mas Hasan ya. Langsung gundul. Udah nggak punya rambut, tambah nggak punya rambut. Ke Jogger, ke Krishna. Oh iya, saya malah belum pernah ke Jogger. Krishna itu, oh ya kayaknya saya sudah pernah ke Krishna. Oh, kalau dari Semarang memang harus ke Surabaya dulu ya, baru ke Bali. Rada jauh ya, berarti kalau dari Semarang. Oke, kita lanjut dulu ya. Nih, yang masuk full. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih tujuan membaca puisi itu apa. Jadi kalau membaca puisi, membaca covel lagi, membaca novel, membaca cerpen itu kan sebenarnya salah satu uh, kegiatan berbahasa ya, atau kegiatan berkarya sastra ya di dalam bahasa Indonesia. Dari Jakarta ke Bali tiketnya berapa? Kalau dulu zaman saya masih masih unyu-unyu, masih muda. Elah, masih unyu-unyu muda. Sekarang masih muda juga sih. Sekitar 450 ribuan lah ya. Oh, itu tahu Mbak Lilis. 400 ribuan kalau naik pesawat. Tapi kalau sekarang saya udah nggak pernah bolak-balik Jakarta Bali lagi, nggak tahu sekarang tiketnya berapa. Mungkin udah naik atau mungkin bisa jadi sama harganya, tergantung maskapai yang mau kita pakai ya. Kalau dari Surabaya Bali justru lebih lebih murah lagi, kayak 250 ribu naik pesawat. Tapi lebih murah lagi naik bis 150 ribu atau 100 ribu. Ini kenapa malah jadi promosi ini angkutan umum? Bisa tepos, nggak tepos-tepos banget tuh kok. Lumayan, cuma 12 jam kan Surabaya Bali ya. Nggak lama-lama banget lah. Bisa bobo lah, jam 10 malam berangkat, jam 10 pagi nyampe di Bali. Bisa bisa bobo, bisa dipakai bobo. Ya, nanti Mbak Tati ini ya, kalau dapat cuti main-main lah ke Bali. Siapa tahu nanti kita bisa reunian atau ketemuan di Bali semua ya, angkatan 6. Amin. Kalau dibilang capek banget 12 jam, enggak juga sih. Apa karena saya udah biasa ya dulu bolak-balik 12 jam naik bis? Enggak begitu capek sih, soalnya kan tidur. Berangkatnya malam, tidur, terus nanti nyebrang naik kapal juga.
bisa lihat apa, kita bisa keluar dari bis terus duduk di dek kapal gitu, dengerin lagu, biasanya sih lagu dangdut, mbak-mbaknya nyanyinya lagu dangdut, terus ada yang ngamen juga gitu ya, biasa. Enggak lah, enggak panas juga kan, nanti bisa berdiri mbak. Nanti kalau pas nyebrang kapal kan bisa berdiri, bisa main-main keluar, bisa beli pop mie, makan pop mie. Kok jadi lapar ya? Jadi lapar nih ngomongin pop mie. Palembang Bali, lah mbak, mending naik pesawat dari Palembang, masa mau naik bis. Oke, jadi tujuan dari membaca puisi satu adalah supaya nggak sia-sia ya hasil karya dari seseorang yang menulis puisi ya. Jadi dengan kita membaca puisi, puisi tersebut menjadi lebih indah kalau kita membaca. Kemudian yang kedua, tentunya kalau kita membaca puisi ya berarti bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Orang yang eh, tadinya galau jadi makin galau ya. Orang yang tadinya sedih jadinya makin sedih. Enggak sih, mudah-mudahan kalau kita baca puisi dari orang-orang dari yang sedih dia jadi senang ya. Kemudian yang ketiga, membuat puisi tersebut menjadi bermakna ya. Jadi itu tiga hal besar tujuan dari membacakan puisi. Kemudian tahap-tahap membaca puisi. Membaca puisi yang pertama adalah tentunya kita harus melakukan pemahaman terhadap isi. Lakukan pemahaman terhadap isi puisi tersebut. Nah, tujuan melakukan pemahaman isi puisi itu apa saja? Tentunya untuk memperoleh makna dan juga menentukan lafal ya. Nah, ini menentukan lafal, nadanya seperti apa, tekanan serta intonasinya yang tepat ya. Jadi kita membacakan puisi itu nggak kayak robot gitu ya, nggak pakai titik koma. Jadi ada lafalnya, ada nada, tekanan serta intonasi yang tepat. Boleh saja kalau dia sekarang kan sudah banyak ya puisi-puisi modern yang dibuat oleh apa namanya, banyak pengarang, jadi mereka ya menggunakan kata-kata yang tidak baku, ada beberapa yang menggunakan kata-kata gaul tapi biasanya penulisan kata gaulnya tuh kayak ada tanda kutip atau dibiringi gitu ya kalau nggak salah loh ya. Tapi sih sebaiknya diusahakan menggunakan bahasa formal, kata baku, diusahakan kata baku ya, karena namanya kita menulis karya sastra, entah itu eh, cerpen, entah itu novel, entah itu puisi, kan karena sudah ada panduan bagaimana cara menulis karya sastra yang baik, cara apa namanya, panduan menulis ejaan karya sastra yang baik dan lain sebagainya, berarti kan alangkah baiknya kita mengikuti panduan tersebut gitulah. Gitu ya. Sebenarnya boleh sih, setahu saya boleh aja menggunakan kata tidak baku, tapi kayaknya lebih bagus menggunakan kata baku. Lapal, iya lapal, lafal ya maksudnya. Lafal maksudnya pengucapannya harus tepat, mengejanya harus tepat. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini ya. Yang dimaksud dengan lafal itu apa? Cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa saat mengucapkan bunyi bahasa. Itu yang disebut dengan lafal ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan bunyi bahasa itu antara lain huruf A, C, F, H, U, dan sebagainya. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan ya. Jadi contohnya apa sih kata baku dan kata tidak baku? Bentar. Kata baku misalnya, kata baku apa sih? Bingung. Bingung deh contoh-contoh kata baku. Bentar-bentar saya cari. Kalau kata baku,
Kata baku itu mungkin lebih ke yang lebih formal. Oh ya, kalau yang kata tidak baku dia lebih bukan bukan tidak formal sih, kata baku ya kata yang sesuai dengan ejaan gitu ya, yang sudah ada di buku panduan bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari selama ini. Ini kalau kata tidak baku, contoh nih, contoh misalnya apa ya? Oh, kata baku yang benar kan analisis ya. Tapi beberapa orang mungkin ada yang bilang analisa. Itu kan salah dong. Ada yang bilang analisis, ada yang bilang analisa. Sebenarnya kata baku yang benar kan analisis. Kemudian ada yang bilang aktivitas. Ada yang bilang akti pakai V, vitas. Salah kebalik, sorry. Jadi yang baku sebenarnya pakai V ya, pakai V bukan F. Aktivitas. Yang tidak baku kan pakai F, aktivitas. Dan masih banyak lain. Oh, kata baku berikutnya apotek misalnya. Ini mungkin perlu tambahan materi kata baku tidak baku ya. Kalau yang tidak baku apotik. Nah, biasanya kan masih ada yang nulis apotik gitu ya. Sebenarnya kan itu salah penulisannya. Yang benar adalah apotek. Itu ya aktif juga, aktif pakai P. Itu kayak orang Bali itu sukanya nggak bisa bilang huruf F ya, tapi bilangnya huruf P, aktif. Yang benar kan aktif pakai F. Itu bedanya kata baku dan kata tidak baku. Nah, pertanyaannya Mbak Rohimah, boleh nggak dalam membuat puisi menggunakan kata tidak baku? Nah, ini balik lagi, sudah jelas nggak boleh ya. Sudah jelas nggak boleh karena tidak sesuai dengan EYD. Tapi menggunakan bahasa gaul boleh. Tapi kalau menggunakan kata tidak baku, ya nggak bisa lah ya, karena kata tidak baku penulisannya sudah jelas salah gitu ya. Apotik, yang seharusnya apotek ditulis apotik, yang harusnya aktif ditulis aktif, itu sudah jelas salah. Pulkas pulkas, kok pulkas sih, pulkas itu ibu saya suka bilangnya pulkas, kok bisa bilang pulkas, kan harusnya kulkas. Itu tadi lafal ya, lafal itu cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa saat mengucapkan bunyi bahasa. Kemudian ada nada, nada ini adalah tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan pembaca puisi sesuai dengan isi puisi ya, kapan dia harus nadanya tinggi gitu ya, kapan nadanya itu harus rendah gitu. Kemudian tekanan. Tekanan ini adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Jadi tekanan di sini maksudnya berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya lah ya. Iya, antre. Harusnya kan pakai i yang kata baku ya, antri, bukan antre ya. Ya, bahasa-bahasa orang tua gitu ya, bilangnya pulkas. Kemudian ada intonasi. Intonasi ini adalah naik turunnya lagu kalimat. Ya, jadi intonasi di sini bisa menghasilkan berbagai jenis kalimat yang berbeda ya, mulai dari kalimat berita atau kalimat tanya, kalimat perintah atau kalimat seru. Nah, ini yang disebut dengan intonasi. Jadi pengucapan kita terhadap suatu kalimat tertentu pasti memiliki menghasilkan jenis kalimat yang berbeda-beda ya, tergantung bagaimana intonasinya. Entah itu kita sedang bertanya, entah itu sedang memerintah atau sedang melakukan seruan dan sebagainya. Iya, benar sekali Mbak Sini, jadwal dengan jadwal ya. Kan yang benar pakai D bukan pakai U ya. Pakai W maksudnya, bukan pakai U. Nah, coba kita perhatikan puisi berikut ya.
Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, em, bentar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke lafal, intonasi, nada, dan tekanan, ya jadi kita perlu tahu dulu nih langkah-langkah ya dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama, tentunya perhatikan judul puisi. Kemudian yang kedua, kita lihat kata-kata yang dominan mana aja. Yang ketiga, selamilah makna konotatif ya. Konotatif di sini kan makna-makna hiasan. Seperti yang kemarin 2 minggu lalu apa seminggu yang lalu kita sudah pelajari makna konotatif kayak lampu hijau. Terus apalagi sih? Banyak deh pokoknya makna konotatif. Mental itu apa maksudnya? Dikeluarkan dari kelas gitu maksudnya ya Mbak Siti. Kemudian langkah selanjutnya dalam mencari dan menemukan makna yang benar adalah makna yang sesuai dengan struktur bahasa ya. Kemudian tangkaplah pikiran yang ada di dalam puisi dengan memparafrasekannya. Memparafrasekannya ini, saya lupa nih. Parafrase ini maksudnya mengartikan dengan menggunakan kalimat sendiri. Jawablah apa dan siapa yang dimaksud dengan kata demi kata, frase demi frase, larik demi larik, dan bait demi bait. Kemudian kita cari dan kejar makna yang masih tersembunyi ya. Kemudian selain itu, perhatikan juga corak dan aliran sajak yang kita baca. Apakah dia imajinatif, apakah dia religius, apakah dia liris, atau dia epik. Kemudian tafsiran kita terhadap puisi semestinya dapat dikembalikan kepada teks puisi. Contoh memparafrasekan. Sebentar, sepertinya ini di belakang ini ada contoh. Nah ini contohnya ada di belakang ya. Jadi mengubah puisi menjadi prosa itu disebut dengan parafrase puisi. Di parafrase itu, epic itu artinya wow, keren, bagus. Apa ya? Pokoknya yang sesuatu yang wah banget deh, itu namanya epic. Jadi parafrase ini bisa disebut mengungkapkan kembali suatu puisi dalam bentuk lain ya, tetapi tidak mengubah makna puisinya. Jadi maksudnya kita ungkapkan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri, tapi maknanya tetap sama gitu ya. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat memparafrasekan puisi itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita bisa membaca dulu puisi tersebut secara cermat. Kemudian kita perhatikan kata-kata yang sulit ya, atau kata-kata yang mengandung unsur konotatif. Kemudian barulah kita ungkapkan isi puisi tersebut berdasarkan kata-kata sulit itu. Jadi contohnya ini seperti ini. Ini tetap pakai sistem jam pertama, jam kedua kan ya. Jadi nanti berarti nanti yang teman-teman yang sudah masuk di sini nanti bisa keluar ya. Jadi ini ya, contoh parafrase. Jadi istilahnya kita menambahkan kata-kata gitulah ya, biar lebih mudah diartikan. Contoh, Tuhan telah menegurmu. Ini nama judul puisinya, Tuhan telah menegurmu. Isi puisinya, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Lewat anak-anak yang kelaparan, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat semayup suara azan. Nah, kalau kayak gini kan mungkin ada beberapa orang yang kesulitan atau kesusahan ya untuk mengartikan puisi ini. Nah, lebih gampangnya boleh kita parafrasekan. Jadi parafrasenya bisa menjadi ini. Tuhan telah menegurmu. Ini judulnya. Kemudian kayak ditambahin kata-kata gitu sebelum kata Tuhan. Tahukah Tuhan kini telah menegurmu hai manusia dengan cukup sopan lewat anak-anak yang kelaparan, maksudnya lewat perut ya.
Jadi lewat perut anak-anak, anak-anak apa? Anak-anak jalanan yang kelaparan. Kemudian berikutnya, dengarkan ya, Tuhan telah menegurmu lagi dengan cukup sopan ya. Di sini kan ada pengulangan ya, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Kemudian yang bait ketiga juga ada pengulangan. Jadi maksudnya bait ketiga ada pengulangan dari bait pertama. Jadi parafrasenya itu adalah menambahkan kata dengarkan dan kata lagi. Dengarkan, Tuhan telah menegurmu lagi dengan cukup sopan lewat semayup kumandang ya. Jadi menambahkan kata kumandang di depan suara azan ya. Lewat semayup kumandang suara azan. Nah, jadi ini contoh dari parafrase puisi itu seperti ini. Jadi kan biasanya puisi kan kalimatnya memang disingkat-singkat, dibuat lebih padat dan ringkas. Ketika kita ingin memaknai atau memberikan arti sebuah puisi, kita bisa melakukan parafrase yang mana kita tambahkan kata-kata yang kira-kira cocok atau yang kira-kira sepadan dengan puisi tersebut. Jadi lebih mudah buat kita untuk memahami isi puisi tersebut. Semayup itu suara yang apa ya? Suara mendayu-dayu kali ya, suara kecil ya. Semayup itu suara yang suara pelan gimana gitu, itu namanya semayup. Oke ya, jadi ini contoh parafrase puisi. Nanti contoh yang lain lagi kita pelajari di hari Minggu besok tanggal 16 ya. Nanti kita akan ada kelas pengganti hari Minggu. Semoga nanti nggak ada kesalahan teknis kayak minggu lalu ya, jangan sampai. Karena sebisa mungkin akhir April ini kami dari pihak PKBM sih pengennya supaya semua kelas bisa selesai ya di akhir April. Jadi nilai semua sudah beres ya. Oh iya, minggunya TTM ya. Nggak apa-apa, malamnya kan kita bisa ketemu lagi. Oh iya, benar sekali Mbak Sini. Mbak Sini nih sepertinya ini ya, jangan-jangan ikut klub pecinta puisi nih. Tahu aja kata semayup dari kata sayup ditambah sisipan em ya. UASnya tanggal 26. UASnya tanggal 26. Gak apa-apa sih menurut saya kalau memang tanggal 16 TTM, terus malamnya kalau memang yang bisa hadir, silahkan hadir di kelas. Kalau memang ada keperluan dan gak bisa hadir ya sudah sih, gak apa-apa ya, gak masalah. UASnya tanggal 26 April ya, seperti biasa kayak UAS geografi kemarin yang online. Oke ya, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan contoh-contoh parafrase puisi hari Minggu besok. Sudah jam 10. Oke, boleh yang teman-teman yang lain boleh keluar, nanti bisa ya teman-teman gelombang kedua biar bisa masuk. Oh, jadi lupa. Selamat malam dan selamat istirahat buat teman-teman gelombang 1. Terima kasih sudah hadir ya di pertemuan 12 kelas bahasa Indonesia.
Oke, baik. Selamat malam semuanya, teman-teman gelombang kedua, angkatan 6. Bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia. Ini pertemuan kita yang ke-12 ya. Ini berapa orang yang hadir? 12 orang. Oh ya, by the way, ini di sini teman-teman semua sudah mengerjakan UAS geografi kan ya? Karena terakhir saya belum cek, kayaknya yang baru mengumpulkan sekitar 30, kalau nggak 33, 34 orang. Jadi teman-teman yang belum teman-teman yang belum mengerjakan UAS geografi bisa dikerjakan ya, masih saya tunggu. Oh, karena ini juga sebentar lagi sudah mau akhir April, sudah mau 30 April seperti yang sudah saya jelaskan waktu di MOS kemarin. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu MOS kemarin, pengumpulan administrasi paling lambat tanggal 30 April ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengumpulkan syarat-syarat administrasi. Oke, apalagi ya? Oh iya, jadi oh ya, mohon maaf juga karena minggu lalu kelasnya batal ya karena ada kesalahan teknis dari komputer di lab saya, jadi akhirnya kelas harus dibatalkan. Jadi kelas pengganti adalah tanggal 16 April hari Minggu dan juga tanggal 23 April hari Minggu ya. Kemudian tanggal 26 Aprilnya kita UAS. Ini karena tanggal 16 April, ini 16 April kan kita ada TTM. Nah, teman-teman angkatan 6 kalau bisa diusahakan hadir semuanya sembari teman-teman bisa mengumpulkan foto atau mungkin legalisir ijazah ya, atau mungkin surat keterangan dan lain sebagainya ya yang diperlukan. Karena juga sudah mau mendekati batas pengumpulan ya, yaitu tanggal 30 April. Kemudian tanggal 16 April itu ada TTM. Jadi di sini ada kelas pengganti tapi kita juga ada TTM. Nah, bagi teman-teman yang bisa hadir kelas Bahasa Indonesia bisa silakan hadir. Tapi kalau memang tidak bisa hadir mungkin karena ada keperluan dan lain sebagainya, ya sudah ya, nggak masalah ya, tanggal 16 April tidak bisa hadir kelas Bahasa Indonesia pas malam harinya. Kenapa nih Mbak Fatmawati? Yes. Mau ikut rolling TTM? Oke, boleh. Oke, kita lanjutkan dulu. Hari ini kita akan belajar subbab B ya, mendengarkan cerita dan mengidentifikasi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik dari cerita tersebut. Nah, sebenarnya ini pengulangan aja karena kemarin-kemarin kita kan sudah belajar apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sedang yang di sini teman-teman akan mendengarkan cerita dan diminta untuk mengidentifikasi unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari cerita tersebut. Di kemarin kita kan sudah belajar mengenai subbab yang A ya, yaitu tentang mendiskusikan masalah dari berbagai sumber, entah itu dari berita, dari artikel, dan juga dari buku bisa. Nah, selain itu kita juga sudah belajar
menggunakan ungkapan yang tengkap lagi, menggunakan ungkapan yang tepat, kemudian kapan harus menulis tanda titik, kapan harus menulis tanda koma, penggunaan ejaan yang benar dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab B dan subbab C ya, tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian yang subbab C yaitu tentang membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan juga intonasi yang tepat. Jadi nanti mau ikut situ foto mata. Oh, foto mas. Oke. Mbak Fatmawati ya. Bentar, saya cek dulu. Mbak Fatmawati berarti ngumpulin fotonya ke ini ya Pak Jito. Oke, nanti coba saya cek dulu deh. Ya, Pak Jito lupa naruhnya. Ya udah, berarti mohon maaf ya Mbak, berarti Mbak harus cetak foto lagi kalau gitu. Oh iya, Mbak Husnul Khotimah Fatmawati sudah mengumpulkan ini ya, surat keterangan ke saya ya kalau nggak salah. Ya, sudah mengumpulkan surat keterangan, cuman fotonya 4 lembar masih di Pak Sujito. Ya sudah, nggak apa-apa, berarti harus kumpul ini lagi ya, kumpulin lagi. Oke. Jadi untuk unsur ekstrinsik dan intrinsik dari sebuah cerita itu pasti akan selalu ada ya di dalam sebuah cerita, di dalam novel, cerpen maupun di dalam sebuah puisi ya. Entah itu yang dituturkan uh, secara lisan ya, dituturkan secara lisan maupun yang disampaikan secara tertulis. Secara lisan berarti mungkin kalian mendengar cerita dari teman-teman kalian atau mungkin mendengarkan dongeng yang dulu didongengkan oleh ayah ibu, kakek nenek dan lain sebagainya ya. Atau bisa jadi yang disampaikan juga secara tertulis yaitu yang teman-teman biasa baca di majalah, di koran-koran atau di internet ya. Jadi selalu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau nggak ada kedua unsur tersebut, ya sama saja dengan paragraf kosong, nggak ada isinya ya, nggak ada ceritanya sama sekali. Karena unsur intrinsik itu ya salah satu unsur yang penting ya. Kenapa? Karena dia ada tokoh di situ, ada latar, ada suasana, ada sudut pandang pengarang dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin ya. Jadi unsur intrinsik itu berarti kan unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri ya. Contohnya apa? Kayak tokoh, kemudian jalan ceritanya, apakah ada alur, apakah dia maju, mundur, atau maju mundur gitu ya, atau gabungan keduanya. Kemudian apakah dia punya latar cerita, punya bagaimana latar ceritanya, kemudian point of view-nya yang digunakan oleh pengarang apa, temanya seperti apa, dan sebagainya. Itu unsur intrinsik ya. Nah, jadi ini kita lihat satu-satu. Jadi alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Nah, jadi kalau alur kan kemarin sudah saya beritahu ya, ada 3, alur maju, mundur, dan campuran. Sedangkan tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Contoh tema macam-macam ya, mulai dari tema
mungkin tema tentang politik, tema kehidupan, tema sosial, dan lain sebagainya. Kemudian selain tema ya, ada penokohan juga ya. Ini yang juga salah satu unsur intrinsik yang penting dalam karya sastra ya. Jadi penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi kalau misalnya cerita fabel gitu ya, kan pasti tokohnya ya berarti tokoh binatang. Ada si monyet, ada si gorila, si buaya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting ada tokoh aja, mau dia manusia, mau dia tumbuhan, mau dia hewan. Oh iya, maju mundur cantik kayak Syahrini ya. Itu tentang penokohan. Kemudian ada sudut pandang juga. Ini sudut pandang itu adalah posisi pengarang atau narator dalam membawakan cerita tersebut. Sudut pandang ini contohnya teman-teman kan pasti sering baca novel atau cerpen atau apalah gitu ya. Atau apalah gitu di entah teman-teman baca di internet atau baca beli bukunya langsung dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalau dia menggunakan sudut pandang akuan, ada sudut pandang diaan juga. Jadi kalau dia menggunakan akuan, biasanya kan aku hidup di sebuah rumah di tepi pantai gitu misalnya gitu ya. Jadi aku kini sudah bahagia, halah baper, aku sih sudah bahagia. Nah itu contohnya misalnya ya, kalau kalau si pengarang menggunakan sudut pandang akuan ya. Nah kalau sudut pandang diaan, nah ini beda lagi ya, yang dia gunakan yang kata-kata dia ya. Misalnya Sulis tinggal di perumahan daerah Sidoarjo gitu misalnya. Lah ini malah jadi berita di koran. Tinggal di perumahan daerah Sidoarjo, Sulis orang yang baik, bla 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 bla. Dia selalu membantu sesama, bla 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 bla. Jadi sang penulis menggunakan kata dia ya. Jadi bedanya di sini. Bedanya di situ. Aku kini sudah sukses move on. Nah, berarti Mbak Fatmawati sudah sukses move on ya. Sepertinya sudah bahagia ya Mbak Fatmawati sekarang. Sudah bahagia dengan yang baru. Nah, ini bedanya sudut pandang akuan dengan diaan ya. Bedanya hanya di penggunaan sudut pandang ya. Satunya menggunakan kata aku, satunya menggunakan kata dia. Kemudian ada latar atau setting ya, yang merupakan tempat, waktu, dan juga suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh ya. Walaupun latar tidak secara detail disebutkan ya, latar tempat, waktu, dan suasana tidak detail disebutkan, yang penting ada aja latar tersebut, yaitu berarti sudah apa namanya, sudah menjadi sebuah cerita ya. Entah itu waktunya misalnya dia tulis pada suatu hari atau di suatu senja lah atau kapan lah, terserah, yang penting ada latar waktunya. Apa kodok baru happy banget Miss Widi. Mbak Fatmawati happy ya, jangan lupa traktir loh kalau lagi happy. Bercanda. Kemudian unsur intrinsik berikutnya setelah sudut pandang dan latar ada amanat juga. Nah, jadi amanat ini maksudnya adalah ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karya yang diciptakannya itu. Jadi kalau misalnya di akhir-akhir ya kita udah selesai baca cerpen, novel, atau karya sastra yang lainnya, biasanya kan pasti kita seperti yang mengambil sebuah kesimpulan. Oh, jadi si pengarang tuh mau ngasih tahu ini loh nilai-nilai moralnya, ini loh nilai-nilai budaya yang bisa kita petik atau kita bisa tiru, yang bisa kita ambil. Aduh, ini loh nilai agama yang harus kita patuhi, bahwa kita harus rajin sembahyang, rajin sholat 5 waktu dan sebagainya. Itu adalah yang dimaksud dengan amanat ya.
atau ajaran-ajaran moral yang ingin disampaikan oleh sang pengarang. Nah, kemudian ada point of view juga yang seperti saya bilang tadi ya. Dia menggunakan sudut pandang akuan atau diaan. Nah, selain akuan sama diaan sebenarnya ada 4 sudut pandang lagi ya. Sebenarnya teman-teman nggak usah terlalu tahu secara detail ya 4 sudut pandang ini. Yang penting teman-teman tahu aja bahwa ada 4 jenis narator atau 4 jenis point of view ya. Jadi yang pertama ada narator serba tahu. Serba tahu tempe. Jengkol kesukaan Pak Yahya. Kok tahu aja nih Mbak Fatmawati kalau Pak Yahya suka jengkol? Udah pernah main ke rumahnya Pak Yahya ya Mbak Fatma? Kemudian selain narator serba tahu, ada narator objektif, kemudian ada narator aktif, dan juga ada narator sebagai peninjau ya. Jadi pokoknya teman-teman tahu aja ada 4 narator ini. Oh alah. Oke. Dasar Pak Yahya ternyata suka jengkol. Berarti besok ulang tahun hadiahnya jengkol aja. Nggak usah dibeliin kue ulang tahun ya. Kita beliin jengkol. Emang di sini ada jengkol? Saya nggak tahu deh di sini ada jengkol. Jengkol kayak apa aja saya nggak ngerti. Oke. Unsur itu tadi unsur intrinsik. Nah itu ultahnya kapan aja saya juga nggak tahu. Malah nyebut ultah Mas Yahya. Nanti gampang, saya tinggal kepoin ya. Nanti saya kepoin kapan ultahnya Mas Yahya. Itu tadi unsur intrinsik. Nah, sekarang mengenai unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik tadi sudah jelas dia unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri. Kalau unsur ekstrinsik ya berarti di luar. Kalau saya sukanya apa ya? Jadi malu deh Mbak Fatmawati. Alay. Saya sukanya apa ya? Saya suka apa aja pokoknya yang penting bisa dimakan aja. Tapi kalau jengkol pete gitu saya nggak suka ya. Yang lainnya oke lah saya suka, tapi jengkol pete saya nggak suka. Iya nih, rakus berarti saya omnivora, makan segala, semua saya makan. Saya mah apa aja ya, yang penting makan, yang penting enak. Nah, unsur ekstrinsik ini contohnya apa? Latar belakang masyarakat ya, latar belakang penulis, kemudian nilai sosial dan budaya, status sosialnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini maksudnya latar belakang masyarakat itu apa? Itu adalah faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis. Contohnya, misalnya kondisi politiknya seperti apa, kondisi sosial atau kondisi ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Itu sangat mempengaruhi cara penulis untuk menulis cerpen, menulis puisi maupun menulis novel mereka ya. Mulai dari ideologi negara kan pasti beda-beda. Kondisi politik ya, kondisi sosialnya juga, kondisi ekonomi. Misalnya di negara Indonesia kondisi ekonomi sebelum krisis moneter dan setelah krisis moneter pasti menyebabkan sedikit banyak perbedaan gaya menulis dari pengarang novel, cerpen maupun puisi ya. Kemudian ada latar belakang penulis. Nah, ini kalau latar belakang penulis artinya faktor-faktor dari dalam pengarang itu sendiri, dari si pengarangnya. Mulai dari kondisi psikologisnya gitu ya, atau aliran sastra penulis. Nah, itu sangat mempengaruhi ya novel yang mereka karya sastra yang mereka hasilkan. Kalau kondisi psikologisnya lagi marah gitu ya, lagi bad mood gitu kan, mungkin kalau kita baca novelnya isinya semua maki-makian gitu ya, isinya semua tentang kemarahannya dia. Pokoknya kebun binatang Surabaya semua di situ banyak ya di novelnya dia. Kalau misalnya dia lagi happy gitu, misalnya dia lagi happy, wah novelnya semuanya isinya kata-kata yang manis, kata-kata yang bikin kita seneng juga membacanya.
Jadi kondisi psikologis ya juga sangat mempengaruhi novel yang karya sastra yang dihasilkan oleh sang pengarang. Kemudian aliran sastra penulis. Nah, ini juga beda-beda ya. Ada aliran A, aliran B, aliran C gitu, dan lain sebagainya. Banyak di Indonesia juga banyak ya macam-macam aliran sastra penulis. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Mulai dari nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu unsur-unsur ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Nah, sekarang coba kita lihat contoh penggalan novel ya. Kemudian nanti coba teman-teman belajar untuk mengidentifikasikan unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Sekarang kita baca ya dulu sama-sama. Warga dengan sukacita ramai-ramai menjual tanah miliknya. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, hampir separuh tanah desa telah jatuh ke tangan investor. Orang-orang kaya baru bermunculan di desa yang sebelumnya dikenal terbelakang itu. Beberapa warga menggunakan uang hasil penjualan tanah untuk membiayai upacara ngaben yang tertunda, merenovasi rumah menjadi lebih modern. Bukan cuma tanah adat milik warga yang diincar investor, tetapi juga tanah milik adat dan Pelabapura yang berlokasi di pinggiran pantai berpasir putih. Tanah Pelabapura seluas 1 hektar itu sangat menggiurkan investor karena cocok dipakai untuk kawasan hotel. Tetapi rencana investor terganjal oleh ketidaksediaan Mangku Teguh menandatangani surat pembebasan tanah itu. Padahal 1 minggu dalam sebuah paruman desa, tokoh-tokoh adat dan warga telah bersedia dan setuju menjual tanah adat dan Pelabapura yang ditaksir oleh investor. Keputusan paruman itu juga yang membuat Mangku Teguh murung. Ia kecewa dengan tindakan tetua adat. Ia merasa dilangkahi dan disepelekan, merasa nasihatnya tidak didengar. Namun sebelum paruman tetua adat pun telah melakukan pendekatan pada Mangku Teguh agar bersedia menandatangani surat pembebasan tanah Pelabapura. Karena ia tetap kukuh pada pendiriannya bahwa tanah Pelabapura tidak bisa dijual, para tetua adat kecewa tidak melibatkannya dalam paruman. Nah, jadi teman-teman sudah mendengarkan dan sudah dibaca juga ya. Kira-kira dari penggalan novel ini, apakah teman-teman bisa mengidentifikasi siapa saja tokohnya, kemudian latarnya apa, entah itu dia tempat atau suasana kalau teman-teman ketemu, atau latar waktunya kalau ada, dan kemudian unsur intrinsik yang teman-teman dapat temukan ya dalam penggalan novel ini. Tunggu, saya minum sebentar ya, sambil teman-teman mungkin memikirkan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya.
Oke, silahkan teman-teman, ada yang bisa jawab? Mungkin tokohnya siapa di dalam penggalan cerita ini, penggalan novel ini? Oke, benar. Kayaknya Mbak Fatmawati udah jawab tadi ya, Bang Teguh ya, di kelas yang pertama ya. Bener ya, berarti tokohnya yang paling menonjol di dalam penggalan novel ini yaitu adalah Mangku Teguh ya. Oh, oh, Mbak Fatmawati yang tadi mental terus. Oke. Kemudian latarnya kira-kira di mana nih? Di daerah apa? Di provinsi mana deh kira-kira? Provinsi yang mana? Ini masih di Indonesia kok ya. Karena novelnya novel Indonesia, jadi daerahnya pasti masih daerah Indonesia. Kira-kira latar tempat, suasana atau waktu di Bali, ya benar sekali Mbak Lina Hanani. Kira-kira dari kata-kata apa yang mengatakan bahwa eh, penggalan novel ini adalah latar tempatnya itu di Bali? Kira-kira apa kata-kata di dalam ya tradisi ngaben, benar sekali Mbak Ani ya. Jadi ada kata-kata tradisi ngaben nih, upacara ngaben yang tertunda. Selain itu penyebutan kata paraman ya. Paraman, mana sih paraman tadi? Ada kata-kata paraman ya. Kemudian pelabapura. Nah, ini juga merupakan eh apa namanya? Tempat sembayang khas masyarakat Hindu di Bali ya. Nah, itu jadi yang bisa menguatkan bahwa latar tempat dari penggalan novel ini adalah di Bali. Kemudian itu tadi mengenai tokohnya dan juga latar tempatnya ya di Pulau Bali. Kemudian ada nilai-nilai sosial dan ada nilai-nilai budaya ya yang disebutkan di dalam novel tersebut. Ya, nilai-nilai budayanya contohnya yaitu apa tadi? Yaitu ya tradisi ngaben ya, tradisi ngaben. Kemudian eh, tradisi ngaben tradisi ngaben kemudian ada apa bukan tradisi, ada kegiatan namanya paraman. Yang dimaksud dengan paraman di sini itu maksudnya adalah rapat desa oh, yang terdiri dari para tetua adat ya, tetua adat. Oke, sudah sesi 2. Terima kasih Mbak Tinari. Loh, kan seharusnya sudah pamit dari tadi nih, Mbak Tinari baru pamit sekarang nih. Jadi ada berbagai macam tradisi, berbagai macam nilai-nilai sosial dan nilai budaya yang disebutkan dari penggalan novel di atas ya. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Berarti teman-teman sudah mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dan juga ekstrinsik ketika mendengarkan sebuah cerita. Kemudian kita lanjutkan dulu nih ke sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke subbab yang C, yaitu tentang membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan juga intonasi yang tepat ya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu membacakan puisi ini tujuannya apa gitu ya. Jangan sampai orang sudah susah-susah membuat puisi tapi ya sudah sekedar dibuat saja dan tidak ada gunanya gitu ya. Nah, tujuan dari membacakan puisi ini yang pertama adalah agar puisi tersebut menjadi indah ya. Kemudian yang kedua, tentunya agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga yaitu membuat puisi tersebut menjadi bermakna ya. Jadi kegiatan berpuisi ini juga merupakan kegiatan bersastra ya, berkarya sastra di dalam bahasa Indonesia, yang mana ketika setelah kita membaca puisi, alangkah baiknya kita juga setelah membuat puisi, alangkah baiknya juga kita membacakan puisi tersebut sehingga puisinya menjadi lebih indah ya. Orang-orang yang mendengar juga menjadi lebih paham akan arti dari atau makna dari puisi tersebut. Nanti teman-teman kalau pengen ke Bali jangan lupa mampir di Banyuwangi ya. Oh oke, sip. Kita akan jenguk Mbak Lina dulu ya. Kita jemput Mbak Lina dulu di Banyuwangi. Kemudian kita bareng-bareng ke Bali.
Nah, tahap membaca puisi itu apa aja? Yang pertama jelas yaitu membaca untuk mendapatkan pemahaman terhadap isi puisi ya. Nah, kenapa kita harus melakukan pemahaman? Ya, tentunya sudah jelas ya, untuk memperoleh makna dan untuk menentukan ya bagaimana lafalnya, nadanya seperti bagaimana, tekanannya, apakah harus eh, di kata-kata tertentu harus diberikan penekanan atau tidak, kemudian intonasi yang tepat juga seperti apa dan sebagainya ya. Jadi membaca puisi juga harus ada lafal, nada, tekanan, intonasi, dan ada apa namanya, step-step yang harus dilakukan ya. Nggak cuman asal aja membaca puisi ya seperti robot, nggak ada titik komanya. Jadi harus ada hal-hal yang kita perhatikan saat membaca puisi. Nah, apa itu yang disebut dengan lafal, nada, tekanan, dan juga intonasi? Nah, lafal itu sendiri adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa saat mengucapkan bunyi bahasa. Jadi, adapun yang dimaksud dengan bunyi bahasa itu antara lain huruf A, huruf C, huruf F, H, U, dan sebagainya ya. Jadi, misalnya nih, orang Bali biasanya ngomong-ngomong huruf F itu kan P ya, nggak bisa katanya sih nggak bisa bilang huruf huruf F. Jadi kalau ngomong aktif bukannya aktif pakai F tapi aktif pakai P ya. Jadi masing-masing wilayah punya cara lafalnya sendiri, yang unik ya. Tetapi kan lafal yang benar adalah menggunakan huruf F ya, aktif dan sebagainya. Kemudian kalau nada itu adalah tinggi rendahnya bunyi bahasa yang diucapkan pembaca puisi sesuai dengan isi puisi. Jadi kapan harus nadanya harus tinggi ya, kapan harus rendah ya atau berbisik. Kemudian tekanan itu adalah keras lunaknya pengucapan suatu kata. Jadi tekanan ini berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu ya. Kalau intonasi yaitu naik turunnya lagu kalimat. Nah, kalau intonasi di dalam sebuah puisi ya, nanti tergantung orang yang membacakannya ya. Jadi satu kalimat nanti pasti akan mempunyai banyak arti tergantung intonasinya dia bagaimana ya. Bisa jadi satu kalimat nanti akan jadi kalimat berita, bisa jadi kalimat tanya, kalimat perintah maupun kalimat seru ya. Jadi itu harus sangat diperhatikan, jangan sampai sebuah bait di dalam puisi yang harusnya dia berupa kalimat tanya malah jadi kalimat berita. Nah, itu harus diperhatikan ya, lafal, nada, tekanan, dan juga intonasi saat membaca puisi. Nah, ini saat mau membaca atau mendeklamasikan puisi, ini step-step yang lebih detailnya ya, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama sudah pasti, yaitu kita perhatikan dulu judul puisinya nih apa, kira-kira dia bercerita tentang apa nih. Kemudian yang kedua, lihatlah kata-kata yang dominan ya, kata-kata yang terus diulang-ulang oleh si pengarang. Kemudian yang ketiga, selami makna konotatif. Jadi kita cari-cari makna konotatifnya, kemudian kita artikan kira-kira ini artinya apa gitu ya. Jadi biar lebih mudah dalam baca puisi. Kemudian dalam mencari dan menemukan makna, yang benar adalah makna yang sesuai dengan struktur bahasa. Maksudnya adalah makna, jadi ketika kita melakukan mengartikan atau memahami sebuah puisi ya, jadi penggalan-penggalan kalimatnya tersebut ketika sudah selesai kita artikan sebaiknya digabung ya, karena kalau kita patah-patah setiap kata dia akan menghasilkan arti kalimat yang berbeda. Jadi ketika sudah berhasil misalnya ini ada satu bait puisi, kemudian ada 4 kalimat, ada 4 kata ya, 4 kata kita artikan sendiri-sendiri gitu ya, karena saking sulitnya kita nggak ngerti kata tersebut apa. Jadi kemudian setelah itu supaya menjadi satu kesatuan yang utuh, mengartikannya itu harus menyesuaikan kalimatnya juga ya. Jadi mengartikannya jangan satu-satu per kata, tetapi per kalimat. Jadi artinya tuh tidak melenceng dari makna puisi yang sebenarnya.
Kemudian yang kelima, tangkaplah pikiran yang ada dalam puisi dengan cara parafrase. Nah, ini nanti contoh parafrase ada ya. Kemudian jawablah apa dan siapa yang dimaksud dengan kata demi kata, frase demi frase, larik demi larik, dan bait demi bait. Kemudian cari dan juga kejarlah makna-makna yang masih tersembunyi ya, yang susah kita artikan. Kemudian perhatikan juga corak dan aliran sajak yang kita baca, apakah dia imajinatif, apakah dia religius, apakah dia liris, ataukah dia epik. Kemudian yang terakhir, tafsiran kita terhadap puisi semestinya dapat dikembalikan kepada teks puisi. Artinya bahwa semua yang kita tafsirkan ya harus sesuai ya, tidak boleh melenceng dari teks puisi tersebut. Contoh ya, contoh parafrase puisi. Sebelumnya kita harus tahu lebih dahulu apa yang dimaksud dengan parafrase puisi ya. Parafrase puisi itu artinya adalah mengubah puisi menjadi prosa. Prosa itu artinya kalimat-kalimat. Parafrase bisa juga disebut mengungkapkan kembali suatu puisi dalam bentuk lain, tetapi dia tidak mengubah makna puisi. Nah, langkah-langkah saat kita hendak ingin melakukan parafrase puisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudah jelas, baca dulu puisinya secara cermat ya. Kemudian kita perhatikan kata-kata yang sulit, kira-kira yang mana nih kita garis bawahi atau kita tandai biar kita tahu. Kemudian yang terakhir, barulah kita ungkapkan isi puisi tersebut berdasarkan kata-kata sulit itu ya. Kita cari maknanya ya kalau kita menemukan kata-kata sulit. Contoh parafrase yaitu seperti ini. Judul, Tuhan telah menegurmu. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Lewat anak-anak yang kelaparan, Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan. Lewat semayup suara azan. Ini puisinya diciptakan oleh Apip Mustafa. Nah, setelah kita parafrasekan, maka puisinya menjadi ini. Tuhan telah menegurmu, tetap ya, karena dia judul. Nah, di bait pertama, di depan kata Tuhan, kita tambahkan kata tahukah gitu ya. Tahukah Tuhan kini telah menegurmu, tahukah Tuhan kini telah menegurmu, hai manusia, dengan cukup sopan ya. Jadi kita tambahkan istilahnya kata-kata yang hilang atau kata-kata yang diringkas oleh sang penulis. Kemudian lewat anak-anak yang kelaparan. Nah, ditambahkan kata-kata lewat perut anak-anak jalanan yang kelaparan ya. Jadi kata-kata di puisi kan memang biasanya seringkas dan sepadat mungkin ya, karena itulah ciri khas dari puisi. Kalau bikin kata-katanya panjang lebar ya itu malah jadinya bikin paragraf atau bikin cerpen. Kemudian bait selanjutnya, dengarkan Tuhan telah menegurmu lagi dengan cukup sopan. Lewat semayup suara azan. Nah, di depannya suara azan ditambahkan kumandang ya, lewat semayup kumandang suara azan. Jadi ini yang dimaksud dengan parafrase puisi. Jadi menambahkan kata-kata yang sekiranya cocok atau yang sepadan dengan kata tersebut untuk memudahkan kita memberikan makna terhadap puisi. Nah, kalau kita sudah ngerti makna dari puisi tersebut, pasti lebih gampang dan lebih mudah buat kita untuk membaca puisi ya. Jadi dengan mengerti makna dari puisi, kita bisa dengan tepat menggunakan lafal puisi yang bagaimana, nadanya seperti apa, tekanan yang bagus seperti apa, intonasi yang tepat seperti apa. Oke ya, jadi sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi mohon diberitahu ya buat teman-teman yang lain, UAS Geografi segera dikumpulkan. Sama yang kalau yang belum mengumpulkan tugas juga ya, bisa segera dikumpulkan tugasnya. Nggak cuman mata kuliah lagi, mata pelajaran saya aja ya, nggak cuman geografi ataupun bahasa Indonesia, tapi juga usahakan mata pelajaran lain juga teman-teman harus tertib ya, mengumpulkan tugas dan mengumpulkan UTS jika ada.
Jangan lupa juga syarat administrasinya untuk TTM nanti kita ketemu bisa dikumpulkan ya. Kemudian jika memang tidak bisa hadir, boleh dikirimkan ke alamat yang sudah saya posting di grup FB. Kemudian tanggal 16 sama tanggal 23 jangan lupa ada kelas tambahan bahasa Indonesia, dan tanggal 26-nya kita akan UAS bahasa Indonesia, yang mana nanti tanggal 30 April atau mungkin awal Mei adalah akhir dari semester 1 ya. Oke, sip teman-teman, ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjutkan kelas kita nanti hari Minggu besok. 4 hari lagi nih, hari Minggu tanggal 16 ya, pas lagi TTM. Kalau bisa hadir, diusahakan hadir ya, yang Taipei nih terutama. Oke, sampai di sini dulu ya. Selamat malam dan selamat istirahat. Sampai jumpa di hari Minggu.